kru dari Hitam Putih yang mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan yang jatuh pada kemarin 17 Agustus. Ini adalah hari kemerdekaan yang ke-68. Tapi karena ini hari kemerdekaan, kita akan mengundang tamu yang spesial. Silakan, Nu. Welcome to Sule and Iru. Kang Sule, apa kabar Kang Sule? Iru. My friend. Your friend. Yes. Your friend, good. Good. Oh. Very good. Very nice. Kemerdekaan merah putih Sule, Oh, iya orang dong. Indonesia. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia, merdeka, luar biasa, hebat sekali. Silakan duduk. Tapi bicara tentang kemerdekaan, saya mau nanya nih serius Siap. Mas Sule. Oke. Menurut Anda, apakah Indonesia itu sudah merdeka belum sih? Ini jawab serius. Jawab serius. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia dulu merdekanya 45, tahun 45. Kata orang dulu, Kata orang dulu. merdeka dari penjajahan negara lain. Tuh. Untuk sekarang ini, mau disebutin merdeka, masih banyak koruptor. Berarti masih merdeka apa belum? Yang menjajah bukan negara lain, tapi Bukan negara lain. Berarti belum merdeka. orang kita sendiri berarti. Nah, iya. Oke. Menurut saya berarti belum merdeka. Belum merdeka. Belum. Ternyata belum merdeka. Kalau menurut Iru, dia bisa ngomong Indonesia nggak? Sedikit. Sedikit. Sedikit, Terus, ya bisa. Bisa sedikit. Kalau dikata-katain dia ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti. Asal cepat aja ngomongnya. nggak ngerti. Aku tahu. Oh, itu dia aku tahu katanya. Oke, for Iru, what is the meaning of independence? In my case, Yes. that's the real happiness. Getting a world like like get together more, and then like feel free every single day. Wake up in the morning. So I think that's the real happiness to everybody. Bebas, bahagia, free, ya kan? Oke, talking about free, ya, freedom and happiness, ya. If you say freedom and happiness is actually about independence, so why you coming here to meet Sule again? Nah, gitu. Because that's the one of my happiness. That's Finding one of your Sule and happiness. then work with him. Yeah. Dia tuh ternyata mencintai Anda katanya gitu. Thank you. Sama-sama. Why Sule? Why Sule? Why I pick him? Yeah. Why I choose him for duet? Yeah, why? It's many Indonesian singer. Okay, I can show you that. Wave hand to your fans right there. Wave your hand. Halo. Tangerang, gimana Tangerang? That's the reason why I choose Sule. He's really famous in Oh, Indonesia. kenapa dia milih lu? Soalnya lu bisa gini katanya. Ke situ juga bisa. Aneh juga ya. Iya ya, ternyata gua bisa begini. Ya kan nggak banyak orang Indonesia yang bisa begitu. Oh iya. Tapi katanya Iru, kenapa Sule? Karena Sule terkenal. Oh, Sule gini aja orang-orang begini juga. Ponori gini aja orang-orang begini, dia aja kagak tahu. Iya. Iya. Iya, mungkin nasib saya aja yang bagus. Menurut Sule sekarang, harusnya kontribusi apa yang, karena udah merdeka nih Indonesia nih, udah merdeka, udah nggak ada perjuangan lagi, udah nggak ada perang, nggak ada tombak, nggak ada apa, udah nggak ada bambu runcing. Terus anak-anak Indonesia yang muda-muda nih sekarang harus ngapain? Apa perjuangannya sekarang? Kalau saya pribadi sih perjuangannya sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing. Ya saya di dunia seni berarti saya memperjuangkan Indonesia ini melalui kesenian. Gimana Anda bisa Ini- mengatakan bahwa itu memperjuangkan Indonesia dengan Ya ini kan salah satunya saya memperjuangkan budaya Indonesia. Dalam arti kata Indonesia mencintai Korea, akan tetapi saya berjuang bagaimana caranya supaya orang Korea bisa bernyanyi dengan bahasa Indonesia. Wow. Nah, bicara tentang perjuangan, Eru ini sempat mengikuti wajib militer, compulsory military service, right? Yeah. Dia ngerti nggak sih kalau ngomong iya itu maksudnya iya itu ngerti nggak? Dia ngerti tapi dipikirin juga Oh dia. iya bagus. Is that true? Dia dari tadi sih Yeah, I mikir. went to the my Military service? Yeah. Yeah? Long time ago, yeah. Everyone in Korea have to do that? Yes, they have to. Why? Every man, because that's the that's a rule in Korea. Rule in Korea. Yeah, you have to get a military service. Like when you get older, like over 20, they called you from
For military service, yeah. Including all the boys band over there? Yeah, of course. Wah, keren tuh kalau But Indonesia. they can, can get a delay for their school, or if they go to college, then it gets like later you have to go. What happened if you don't go? What happened? Oh, you were in trouble. Yeah, you were getting big trouble. Yeah, for that. Di Korea ada wajib militer. Menurut Sule, penting nggak di Indonesia ada wajib militer? Ya penting lah, wajibin semuanya. Takutnya nanti ada perang kan bisa membantu. Gitu, jadi wajib aja. Kok lu nyumpain sih? Ya bukan nyumpain ya, kalau mau diwajibin wajibin. Kan kita cinta damai. Ya maksudnya kan untuk mempertahankan kedamaian itu. Tapi kan kita seniman, bantunya lewat seni. Tadi kan Anda bilang gitu. Ya kalau misalkan kita nih lewat seni nih nyanyi, misalkan nih ya menghibur masyarakat. Tahu-tahu ada bom, masa kita harus nyanyi terus? Oke, langsung saja kita lihat perform ini adalah Sule dan Heru. Bila bunga di taman tidak kehujanan, itulah you. I don't believe in all this happened to me, baby. Aku tidak percaya. I don't believe in all this happened to me, baby. I can believe semuanya. Sarangnya aku cinta padamu. Sarangnya aku sayang padamu. Sarangnya aku boga salira. Sarangnya aku lotes no shiramu. Oh my darling, come say Gustinya kakek saja ya daya. Kalau cinta kita akan berakhir, cuma mau dia sarangnya aku cinta padamu. Sarangnya aku sayang padamu. Sarangnya aku boga salira. Sarangnya mida lala lada mina lada. Oke. Deh, yang siap jalan-jalan. Adik, minum antimo anak ya. Heru, do you play music instrument? Yeah, piano. You can play piano? Yeah, but not that well. But you can? Yeah, I play piano. Good? Better than him? I don't think- He's not so good. No, he's really No, good. he's ugly. But you can play piano? Yeah, a little. Little, can you show me? Play piano. Yes, dikit. Minggir. Bibir lu tebal kayak usus. Selamat pagi, Emak. 사랑해요 나도 울고 있어요. 난 보고 싶어서 만나고 싶어서 잘 죽고만 싶어요. 미안해요 잘해 주지 못했네. 정말 이별까지
Sorry. Maaf sebentar. Saya dari tadi merhatikan dia main piano. Kenapa dia harus melirik Anda terus? Apa ya? Dia main piano, dia lihat lu main piano. Dia takut salah chordnya. Oh, loh. Takut salah chordnya. Sarang hiyo najo utno kayo. Jadi Anda yang ngajarin gitu? Saya ngajar. Oh. Tapi ketika nyanyi tadi keren banget ya. Keren Walaupun banget. keren. Coba tadi itu. Saya masih tetap milih dia. Saya tetap milih dia. Biar gimana pun murah. Gua kirain karena bagusnya. Gila, tadi lu bilang lu bisa alat musik juga? Paling kalau saya karena belajarnya alat-alat tradisi. Alat-alat tradisi. Ya, Kayak pijit tuh ya? Belajar. Kayak pijit. Itu mah tradisional, refleksi kalau itu. Bukan tradisi, refleksi kalau pijit. Oh, alat tradisi. Alat tradisional yang mulai kecapi, terus gamelan, bonang, saron, suling. Apa tadi? Bonang, saron, itu gendang. Selain gendang, kita nggak punya gendang nih soalnya. Gendang. Iya, nggak ada gendang. Piano juga saya nggak. Nggak, yang lain. Dia nggak bisa. Nggak. Oh, piano nggak bisa? Nggak bisa. Ya kelihatan deh. Kalau organ tunggal Organ tunggal. bisa, karena kalau organ tunggal kan tinggal play, udah nyanyi pura-pura ini. Punya alat musik di belakang, tolong dibawa ke sini. Silakan, Sule. Wah, iya benar. Iya benar. Ada namanya Sutisna. Wah, Dapat dari mana ini? Cimahi. Siapa yang nganterin? Surprise banget. Waduh. apa ini? Hah? Ini namanya kecapi. Dulu almarhum Pak Usman. Nah, Pak Usman itu Pak RW, dia jago main kecapi ini. Nah, saya pengen bisa main kecapi ini. Jadi Pak Usman itu kenapa gimana? Ya Pak Usman dulu dia pemain kecapi biola, akrobat. Hah? Main Akrobat. kecapi, biola, akrobat? Iya, akrobat. Dia main biolanya kaki di atas, terus dia sampai guling-guling, terus sampai wah macam-macam. Itu yang dipakai. Nah ini kecapi ini. Kecapi yang mana? Yang ini Oh, yang ini. Oh, ini punya Pak Usman. punya Pak Usman. Waduh. Nah dia karena saya ngefans banget sama dia kalau misalkan show kemana-mana saya selalu ada di situ. Akhirnya nih kecapi, nih buat kamu aja katanya. Cuman saya pinjam 15.000 waktu itu. Jadi ini kecapi punya sejarah nih. Oh ini sejarah banget. Apakah ini yang membuat Anda pertama kali belajar musik ini bukan? Ya ini dulu belajar cantik, cuman ini harus bener dulu kan namanya surupannya. Tuh. Ini masih salendro, di sini masih madenda. Tuh kan, nggak ngerti kan? Nggak. Nah itu surupan. Surupan itu nada. Nada itu kan ada do re mi fa sol la si la si do. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Ya kan? Itu. Ada. Tawa lu kayak ngerti. Gitu. Nah ini kan nadanya do mi sol fa mi do. Do mi sol fa mi do. Da mi na ti la da la ti na mi da. Mi da la la mi da la da mi na ti la da mi da la ti na ti la. Gitu. Nah ini di sini. Cuman kalau dimainin ini surupannya kalau istilah dalam Berarti dia kalau kesurupan goyang-goyang gitu? bukan kesurupan. Kesurupan itu nada tunes yang pas untuk dimainkan. Dari mulai da sampai mi, na, ti, la, da. Awal nada itu kan salendro. Itu 1.200 sen antara da ke mi. Nggak ngerti kan? Nah itu kurang. Da, mi, na, ting, la, da, dang, da, di, na, ling, da. Nah itu ukuran 1.200 sen. Ini makanya sejarah banget. Ini pintar banget, ini bisa ada ya. Bisa dicoba nggak? Bisa, cuman ya itu tadi.
Tuh. Ininya harus dibenerin dulu. Karena ini lama. Kalau sekarang kan serba digital. Dulu Benerinnya pakai apa? Ini pakai tinggal begini dong. Tuh, kan? Oh. Ini harus hati-hati. Karena posisi saya di sini. Apabila ini tekanan, kawat ini tidak kuat. Makanya harus hati-hati. Gitu. Tuh, ini tinggal nih. Mantap. Luar biasa. Ajarin. Baik. Ajarin air. Nih, ya. Kamu bisa? Kaki gue. Sarangan amunahana. Lagunya lagu Korea. Oke, luar biasa. Bagus. Luar biasa. Iya. Ini harusnya bener dulu. Kalau bener saya bisa mainin ya. Bisa, oke. Kita habis ini coba kita bisa, tapi bisa Bisa, dibenerin. bisa, Oke, nanti habis ini benerin. akan kita Oke. coba kita dengarkan. Tapi ini menarik sekali tadi katanya Sule adalah, ya ini adalah salah satu bentuk perjuangan mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak muda. Saya aja nggak ngerti ini apa. Apalagi anak-anak muda banyak sekali pasti yang nggak pernah tahu ini. Nggak pernah tahu ini. Anak saya aja nggak tahu. Dan nah, anak Anda juga nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saya berusaha untuk mencari tahu. Anak saya. Mau tahu nggak anak sayanya? Oh iya, betul. Cuma saya kenalin kalau anak sayanya nggak mau tahu. Padahal anda belum tentu Anda tahu anak Anda siapa ya. Ya belum tentu anak saya siapa. Oh, anak saya siapa? Itu anak gue. Kalau yang nanti yang mana tetap di hitam. Yang biasa begini. Nah ya. Sebelum Sule menunjukkan kecapi dan mengajarkan kayaknya, nah, tapi harus ngajarin ya, maksudnya harus ngajarin tentang apa sih ilmunya, karena saya aja banyak yang nggak tahu, saya yakin banyak orang nggak tahu, dan ini seni Indonesia yang harusnya diberitahukan pada banyak orang supaya anak-anak sekarang nggak main gitar doang, tapi juga tahu tentang kecapi. Saya undang dulu anak-anak muda yang juga seniman juga di dunia musik. Bling. Halo. Aduh, anak-anakku. Halo. Ya, silakan lah. Ayo lah, duduk. Udah, saya mau tanya dulu nih buat kalian semua, tahu nggak alat-alat tradisional musik Indonesia? Nih, kita kan lagi hari kemerdekaan, spesial kemerdekaan. Angklung, kecapi. Oh, lu denger tadi di situ. Enggak. Kita tadi dia. Ya sudah, Mas Sule, tolong Ya. Anda praktekkan, Boleh. sekalian mengajari. Oke. Itu apa tuh namanya? Nah, kan? Tadi ada yang Kecapi. Nah, itu Oh iya. Oh iya itu kecapi kayak gitar ya. Om Sule hebat main kecapi nggak? apanya? Belum tentu kan ini baru main. Oh iya. Good luck. Ini nada apa? Sol. Ya? Luar biasa. Itu hal hebatnya itu. Nah, ini kan baru cacagan. Tahu cacagan? Cacagan tuh satu. Tuh kan? Kalau ini yang bermain berirama. Nah, ini yang biasa. Kalau yang nggak biasa begini. Nah, ya. Mama
Ini pasti belajar dari Pak Usman. Pak Usman. Karena tapi berarti yang lu cerita tadi benar dong kalau dia akrobat segala macam. Oh benar, itu beneran. benar pakai biola. Jadi dia yang main biola begini, Pak Usman main kecapi masuk sini nih. Yang main biola juga geser-geser. Gitu. Kalau zaman sekarang mah break dance, kalau dulu mah ada break dance. Nah, kenapa begitu? Memang itu salah satu seninya atau kreasi dia doang itu? Kreasi dianya seperti itu. Karena bermain musik itu dia sudah tidak memakai mata tapi udah memakai perasaan. Terus nadanya juga bukan do re mi fa sol la si do. Bukan, daminatilada. Oke. Jadi Jadi itu macam-macam daminatilada bisa mau surupannya apa, menenda atau kalau mau pelog ada pelog jawar, ada pelog liwung, macam-macam. sekarang kalau misalnya orang mau belajar ini gitu, kemana mereka harus? Bisa ke saya aja. Ya, kamu nggak usah. Oh enggak, kalau mau belajar ini udah ada sekolahnya. Ada sekarang. Ada sekolahnya di Bandung, kayak Soima, dia sekolah juga kan, sekolah menengah karawitan Indonesia kalau dulu. Nah saya sekolah di situ, Sekolah menengah karawitan. menengah karawitan Indonesia, karena pahlawan seninya di Bandung itu Mang Koko Koswara. Nah dia yang menurunkan semuanya lah. Dari mulai dia menciptakan nada bareng-bareng sama temennya, akhirnya dia membuat sekolahnya gitu. Oke, banyak itu sekarang yang dari sekolah situ. Banyak banget, banyak banget. Dan mereka apa? Jadi seniman? Ya jadi seniman seperti itu. Jadi seniman. Berarti melestarikan hal-hal seperti ini. Iya. Oke, seberapa pentingnya sih melestarikan hal seperti ini? Oh penting banget karena Indonesia itu kaya akan budaya. Masing-masing daerah mempunyai kesenian, mempunyai alat-alat musik gitu. Jadinya jangan sampai di kemerdekaan ini jangan sampai direbut lagi oleh negara lain. Tapi kan ada hal-hal yang akhirnya dilampaui oleh teknologi zaman sekarang. Ya. Apa yang membuat ini bertahan dibandingkan dengan alat musik yang baru gitu? Karena ini bisa mengikuti zaman. Nah itu yang saya mau tahu. Nah itu karena ini bisa mengikuti zaman. Dengan kawat beberapa banyak nih kayak di OPJ juga itu dia menggunakan kawat 30. Jadi dia menggunakan nada do re mi fa sol la si do dan dia bisa mengiringi lagu-lagu Indonesia. Makanya terciptalah waktu itu tahun 2002 benar tahun 2000-an lah. Tercipta kacapi modern yang bisa mengiringi lagu-lagu. Akhirnya kesini-sininya ada yang namanya lapidut, lawak kecapi dangdut. Jadi kecapi yang nyanyinya penyanyi dangdut tapi diiringi sama kecapi. Kalau kecapi ini bisa mengiringi lagu biasa? Lagu-lagu Sunda bisa, lagu-lagu biasa juga bisa. Kan ini ada ininya. Nah ini fungsinya di sini. Ini tinggal di do re mi fa sol la si do. Ini tinggal tang tang tang. Oh, tang, diatur lagi jadi do re mi fa sol la si do. Oke, terima kasih banyak. I want to know in Korea what is do they have the traditional music instrument? Yeah, they have many instruments there, like, especially there's kayagum. Kayagum really looks like this, Sama, but it's really long. So, Cuman panjang. and then they have, Translate gue ceritanya barusan. Lu barusan translate. Enggak, cuman panjang. Gue dalam hati bener nggak nih? Ya, Kalau ya, gitu ya. bener. and then they have komungo, and then chango, kengari. Sarangana menana. Actually, they have so many But do they teach that in the school or not? Actually, some of schools, I think, yeah, they teach, like, some of instrument to student, but, not usually, like, school doesn't teach instruments. Ini harusnya diajarin di sekolah nggak ya, Le ya? Harus. Yang ini. Musik Ya, maksudnya kan tradisional. alat musik tradisional ya. Oh iya kan ada. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Paling cuma Tradisional paling angklung. Iya, banyak angklung. Angklung iya. Angklung memang sudah mendunia. Angklung gamelan Saya nggak kan kalau gamelan. kayak gini lebih susah ya, maksudnya belajarnya. Ya apa-apa juga susah. Cuman kalau kita mau belajar pasti bisa. Iya, maksudnya kan kalau kayak paling yang di sekolah yang lebih gampang buat dimainin anak-anak gitu. Jadi paling angklung karena kecuali kalau misalnya emang sekolahnya sekolah seni pasti diajar. buat blingnya sendiri nih, 17 Agustus kemerdekaan ini kalian usianya berapaan sih? 16. Berapa? Berapaan? Karena cuma banyak Le. Jadi berapaan sih? 16. Itu berapaan waktu saya tanya tuh larinya usia loh Le ya? Iya iya. Usianya. Nah, 16. 16-an. 16-an. Tuh, 16-an. 16-an. Ini kan Agustus, berarti 17-an. 17-an. Iya, 17. Enggak 16-an. Oh, 16. Nah ini bagus, pertanyaannya adalah apa arti merdeka buat kalian? Di usia segini kan nggak ngerasain apapun gitu perjuangan. Bebas berekspresi. Iya, ekspresi, bebas berkarya. Kita anak-anak muda di sini bisa
nggak kalah sama yang kayak orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Merdeka. Saya break dulu sebelum kita dijajah lagi sebentar lagi ya. Oke. Hah. Tapi nggak apa-apa. Habis ini kita mau lihat mereka semua. Coba kalau namanya 17 Agustusan tuh harus ada permainan 17-an. Kita lihat setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Iru. Di 17 Agustusan pasti semuanya di mana-mana ada lomba yang paling amat populer, yaitu lomba makan kerupuk atau lomba gigit kerupuk. Dan yang kita tidak pernah bertanya adalah sebenarnya asalnya dari mana sih? Kenapa bikin lomba tapi lombanya lomba gigit kerupuk gitu kan? Apa? Ini kan nggak penting banget, coba bayangin lomba gigit kerupuk. Tapi kenapa bisa ada lomba gigit kerupuk? Ternyata lomba gigit kerupuk itu asalnya bukan dari Indonesia. Jadi jangan sedih ya, bukan dari Indonesia. Lomba gigit kerupuk ini nama asalnya adalah Quackhappen. Quackhappen dari Belanda. Jadi ini adalah warisan penjajahan Belanda, di mana pada saat itu ini adalah permainan anak-anak untuk merayakan ulang tahun atau hari apapun yang untuk Ratu Belanda sebenarnya. Nah, Quackhappen ini biasanya menggantungkan kue, dan kuenya digantungkan tali, dan anak-anak rebutan untuk menggigit kue tersebut perlombaan. Setelah Indonesia merdeka, kayaknya kue agak susah, diganti dengan kerupuk. Jadilah lomba makan kerupuk. Nah, yang lucu lagi, banyak orang salah pemikiran bahwa lomba panjat pinang, ya. Lomba panjat pinang banyak yang mengatakan bahwa itu adalah perjuangan. Ya. Perjuangan maksudnya bendera gitu ya, manjat. Ternyata enggak, ternyata lomba panjat pinang itu dari Belanda juga. Ya. Jadi panjat tiang dulu dari Belanda. Oke, sekarang karena ada kerupuk, kita akan Anda pilih tim 2. Siapa? Anda berdua boleh pilih tim 2. Yang nggak bisa dipilih, orang kita cuma 2. Silakan pilih 2 orang. Please. Iru harus tahu lomba makan kerupuk. Ini mah menang dia nih, tinggian nih. Kurang tinggi. Seniru. Putar lagi, Om. Sini. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena kamu long. Lu ngomong jorok. Masa Tommy? Call you. Oke. Nah, biar ada tantangannya. Ada tantangannya gigit. Tinggian. Ya Om Soleh juga ditinggiin dong. Iya, Om Soleh jangan curang. Om Soleh juga. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kita akan lihat nih ya. Iru,
there is rules. You cannot hold the kerupuk. Ya, you cannot touch. Tapi boleh pegang ini nggak? Nggak boleh. Kan nggak boleh pegang kerupuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pegang. Ada kecap sama nasinya nggak? Iya, tadi aku minta nasi, sekolahnya nggak boleh. Sekalian gitu. Dan yang paling cepat, nah kita ada hadiah nih ya. Yang paling cepat, yang menghabiskan kerupuk paling cepat, kita punya hadiah. Kita sudah menyiapkan tali dan kerupuk yang lebih besar lagi. Biar kenyang maksudnya. Gitu. Mulai. 1, 2, 3. Ini ngapain nih? Oh. Om, nih curang nih om, goyang-goyang. Ya memang goyang-goyang, kamu makan kerupuknya. Mana sih heran. Kan curang nih megang. Megang, curang. Oke. 3, 2, 1. Mak, ada ini lomba tuh memang enak. Enak ya? Enak kerupuk Palembang nih. Tuh liatin. Capek aku pusing muter-muter om. Hah? Tidur kalau nggak mau capek di rumah. Monggo. Apa? Tapi itu adalah lomba khas Indonesia. Jangan kita lari ke lomba. Doyan. Enak. Ternyata semua orang di dunia, mau Indonesia mau Korea, doyan kerupuk. Itu yang paling penting. Tapi kalau di Korea ada permainan lain. I heard that in Korea you have a games. Bawa pulang ke Korea. Bawa. Ya. Nah, Di pesawat udah banyak duluan. Hiro, please introduce Korean games Tuho. I forgot this name. Oh yeah, too. But actually, yeah, they usually play this game at long time ago. How? Ya. kan dulu ininya. Enak ya, kerupuk Indonesia enak. Makanya lu bawa kerupuk dari Korea. This is what I heard. You just throw this arrow to that. Oh, yes. Like you, but Ah. you can't cross the line. Ya, freelance, oke? Freelance. Jadi kita bebas, di garis manapun bebas, freelance. Oh, perlombanya cuma begini doang. Jauh-jauh dari Korea begini doang. Gak boleh tawatin garis. Nah. Bring, cobain. Cobain. Saya jadi jurinya. Om, tadi dikeluarin dulu semuanya om. Iya. Nah, dulu. Di mana garisnya di sini? Iya. Mundur. Nah, lurusin. Nah, lurus. Baris. Emosi, Dia Pak. kesel. Udah masuk. Sabar, Pak. Makanya kawin lagi biar bisa. Mbak, saya nggak tahu hubungannya apa ya. Maksudnya ada hubungan, situ aja yang ngerasa. Ya, Coba, bling. Wih.
Berarti dia udah kawin dong. Oh, enggak juga. Ayo. Enggak juga, cuman dia pernah ngelihat orang kawin. Kalau bisa ya. Susah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kasih kesempatan yang lain. Ini kan belum ada. Ntar bubar grup lu. Satu lumayan. Ya. Satu. Silakan. Ya. Makan mulu. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Dah, ya. Ada yang lewat garis tuh? Enggak. Oh, enggak. Lu nggak semangat begitu. Kemerdekaan 45. Cari laki-laki lah. Ya, Biar ada yang bantuin, menyemangatin. Ih, nggak mau. Dah, ayo coba kamu. Padahal ini hadiah. Hadiahnya 2 juta. kolaborasi. Ayo. Jangan. Wah, nggak bisa tuh. Ya memang nggak bisa, memang nggak bisa. Nggak bisa tuh. Ya memang nggak bisa. Kalau bisa kan udah masuk dari tadi. Oh kan? Kecilan dong, nggak boleh gitu. Se- Apa sih curang banget? Coba saya tanya, ini kita jujur. Apakah bagaimana menurut Anda permainan ini? Sulit. Ini permainannya kalau saya bilang sederhana. Sederhana. Bayangin aja cuman kayu terus gentong. Tapi yang susah itu cara perjuangan memasukin. Itu kan perlu konsentrasi bagaimana supaya ini anak panah bisa pas ke situ. Anda ini ahli fisika atau Saya ahli filosofi. ahli filosofi? Iya. Apa ini filosofinya apa ini? Ini filosofinya adalah bagaimana caranya kita berjuang untuk melalui titik dan garis yang akan kita tempuh. Iya. Jadi harus penuh konsentrasi yang jelas. Anda ditancap dari belakang. Mana onan hujan? Kalau Iru, what do you think about kerupuk? Masih aja dipegang kerupuk. Hah? Enak sekali. Enak sekali. And then it's really hard to. Anda kayak iklan kerupuk ya. Dulu saya tidak memakan kerupuk ini, tapi setelah makan kerupuk ini wajah saya tetap begini. Oh, kayak mana tetapi hitam. Kalau misalnya nih, lu punya satu hari tiba-tiba Anda berubah menjadi penguasa, anggaplah itu Ya. raja, presiden, apapun. Misalnya Iru, you've been in Indonesia for what? 4 times? Five times actually. 5 times. Okay. What do you love about Indonesia? What do I love? Yes. Actually, everything. I love food, and I love all people, and I love weather there. Nasi goreng is best. Yeah. Nasi goreng. Yeah, that's my favorite food in Indonesia. But especially I like all my lovely fans here. Yeah, that's the most I love. Yeah. Okay. Now, what you hate about Indonesia? Actually, I don't hate nothing. Yeah, I don't have any hate things. Nothing? Yeah, nothing. At all? Yeah. Oke, mungkin Still? Yeah. baru 5 kali soalnya Indonesia. Kalau Kang Sule, Ya, apa sih kurangnya negara kita nih? sebetulnya negara kita itu sudah berlebihan, tidak ada kekurangan. Sebetulnya kekurangannya itu dari diri kita masing-masing. Balik lagi pasti semua ada kekurangan lah ya. Tapi kelebihannya apa? Ya kelebihan Indonesia itu adalah banyak budayanya. Ya kan? Daerahnya banyak, bahasanya banyak, orangnya sopan-sopan. Kalau misalnya nih, lu punya satu hari tiba-tiba Anda berubah menjadi penguasa, anggaplah itu Ya. raja, presiden, apapun, penguasa nomor 1 di Indonesia, apa dulu yang mau Anda rubah? Pentingin rakyat. Karena saya seorang pemimpin digaji oleh rakyat. Jadi rakyat lah. Kalau mau sama rata susah, tapi minimal mementingkan. Kan dulu kita sekolah juga pentingkan dulu kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi.
Gitu, seandainya. Itu dalam arti kata maksudnya korupsi dan sebagainya. Nah itu kayak seperti itu kan tergantung dari dirinya. Sebetulnya dia tidak ada keinginan untuk korupsi, tapi ada yang mendorong dalam hatinya, ya dia menjadi korupsi. Itu. Tapi sekarang kalau kita bicara Indonesia nih yang sudah merdeka ke 68 ya. Ini merdeka sudah 68 tahun. Iya. Tapi kan ternyata sekarang ini perubahannya, kalau dulu saya waktu kecil diajarkan bangun gereja dan masjid bareng-bareng kan itu terus orangnya seperti Iru tadi mengatakan ramah-ramah ya. Tapi mungkin Iru belum pernah melihat tawuran sekolah di jalanan pakai gear sepeda kan? Tawuran. Kamu tahu tawuran? Kelut. So, I'll fight. Fight. Students fight. Grup A, grup B, rembukan, gelut. Itu nggak pernah lihat dia ya kan? Saya rasa kalau pahlawan-pahlawan kita dulu masih hidup sedih kali ngeliat itu. Sedih. Sebetulnya kalau menurut saya yang membuat kita tidak merdeka itu adalah gengsi. Maksudnya gimana? Misalkan nih tawuran, dia nggak tahu apa-apa ya, karena gengsi sama temen jadinya ikut. Hajati sih. Ini masalahnya apa? Nggak tahu. Nah, itu bukan cuma tawuran loh, itu demo juga begitu Itu dia, karena gengsi dia Kak. Itu aja sebetulnya. Jangan ada gengsi di antara kita lah. Oke. Indonesia sudah merdeka. Merdeka dalam arti ya mungkin tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak dijajah oleh pihak lain. Tapi kita harus ingat bahwa kemerdekaan yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Kadang-kadang kalau memang Indonesia sudah merdeka, masih banyak orang sakit mati tidak punya uang, masih banyak orang kelaparan tidak punya uang, masih banyak orang-orang di jalanan yang tidak punya kerjaan dan sebagainya. Mungkin buat Anda, buat saya bisa merasakan kemerdekaan itu gitu ya, mungkin bisa menikmati hal tersebut. Tapi ternyata kalau masih banyak rakyat kita di Indonesia yang masih merasakan sulit, merasakan susah dan sebagainya, mungkin buat mereka belum merdeka. Karena merdeka itu artinya buat masing-masing orang berbeda-beda. Dan mungkin salah satu kunci kemerdekaan adalah bisa melihat orang-orang lain yang belum merdeka dan membantu mereka untuk merdeka. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Gangsta Sule.